terkait urusan khutbah sholat Jumat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah di sini yang pertama harus berucap hamdalah, seperti alhamdulillah, hamdanillah, ahmadullah, dan sebagainya. Kemudian membaca sholawat dengan redaksi khusus, yaitu redaksi sholawat, seperti halnya Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Rasulillah, atau sallallahu ala Nabiyillah. Lalu yang ketiga adalah berpesan atas ketakwaan, seperti ittaqullah, sallu khamsakum, sumu ramadana. Jadi tidak ada redaksi khusus, berbeda dengan sholawat. Sholawat itu seumpama ada khatib yang setelah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholawatnya sallallahu alaihi, itu tidak sah. Jadi membaca sholawat dengan dhamir sallallahu alaihi itu tidak sah. Harus sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu ala nabi, atau sallallahu ala rasulillah, seperti itu. Lalu yang keempat membaca ayat Al-Quran dalam salah satu dari dua khutbah. Bolehlah kalau di setiap khutbah dibacakan ayat Al-Quran untuk mengantisipasi jangan sampai nanti terlewatkan. Kemudian selanjutnya yang kelima, doa kebaikan untuk orang mukmin di dalam khutbah kedua. Biasanya dibacakan doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu semua rukun-rukun khutbah harus dengan bahasa Arab yang diperdengarkan kepada 40 orang ahli Jumat yang menjadikan sholat Jumat tersebut sah. Jadi seumpama ahli Jumat kurang dari 40, orang setempat kurang dari 40, maka harus ditunggu. Lalu ketentuan yang selanjutnya, antara kalimat-kalimat khutbah itu harus terus-menerus, meskipun tidak berurutan, tetapi berlangsung terus-menerus, tidak ada jeda yang panjang. Kemudian antara khutbah yang pertama dengan yang kedua juga berlangsung terus-menerus, hanya dijeda oleh duduk sebentar, yang duduknya ini seperti halnya tumakninah di antara dua sujud. Lalu di antara khutbah dengan sholat Jumat itu juga harus berlangsung terus-menerus, tidak dijeda oleh waktu yang lama. Jadi cukup hanya dengan iqamat, kemudian mempersiapkan untuk sholat, dan bolehlah kalau memberikan peringatan kepada para jamaah untuk menata, mengatur, dan meluruskan shaf tanpa waktu yang panjang. Kemudian khatib harus selalu menutup aurat, suci dari hadath, suci badan, pakaian, serta tempat khutbahnya dari najis yang tidak dimaafkan. Dan apabila khutbahnya menggunakan tayammum, tidak berwudu, maka untuk sholat Jumatnya harus bertayammum lagi, sebab tayammum itu hanya berlaku untuk sekali sholat fardu. Sekarang contoh dari khutbah yang secara singkat yang kami ambil fardu-fardunya saja.
Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dah, kemudian duduk. Lalu berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sudah selesai. Jadi setidak-tidaknya khutbah itu harus memuat fardu-fardu yang sedemikian, meskipun mungkin tidak dijabarkan, tidak menyampaikan materi-materi yang panjang, atau bahkan mungkin tidak diartikan dengan bahasa yang dipahami oleh para jemaat, itu sudah cukup. Dan penting lagi bahwa khutbah ini harus dengan suara yang diperdengarkan kepada 40 ahli Jumat yang menjadikan Jumat di situ sah. Sehingga tentunya harus bersuara keras, dan para jamaah yang 40 orang yang orang setempat ini harus berada di radius dekat-dekat dengan khotib, tidak jauh dari khotib, sehingga bisa memperdengarkan suara khutbah ini. Demikian, terima kasih.